Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu memperhatikan sekumpulan anak-anak TK yang sedang bermain, lalu matamu tertuju pada satu anak yang tubuhnya paling kecil di antara teman-temannya? Reaksi pertamamu pasti langsung, wah kasihan ya, pasti dia kurang gizi. Atau yang lebih parah, label itu langsung keluar, itu pasti stunting. Padahal belum tentu loh. Betul sekali. Itu adalah refleks sosial kita hari ini. Kata stunting itu sudah jadi momok yang menakutkan. Tapi di sisi lain juga jadi label yang terlalu gampang ditempelkan. Padahal ada perbedaan langit dan bumi antara tubuh pendek dan stunting. Kalau kita gagal membedakannya, kita bisa salah diagnosa, salah penanganan, dan ujung-ujungnya malah bikin orang tua panik tanpa solusi. Nah, ini menarik, karena bagi orang awam seperti saya, pendek ya pendek, titik. Memangnya sekompleks apa sih bedanya? Apakah kalau anak saya tidak setinggi teman sebangkunya, saya harus mulai khawatir masa depannya suram, atau sebenarnya kita sedang terjebak dalam obsesi angka di grafik pertumbuhan? Bayangkan begini, kalau kamu melihat sebuah bangunan yang tidak tinggi, ada dua kemungkinan. Pertama, bangunan itu memang didesain menjadi rumah satu lantai yang cantik dan kokoh. Itu genetik. Kedua, bangunan itu seharusnya jadi gedung pencakar langit, tapi semennya dikorupsi, besinya karatan, dan pembangunannya macet di tengah jalan. Nah, itulah stunting. Jadi, pendek itu adalah tampilan luar, sedangkan stunting adalah kegagalan tumbuh yang sistemik. Wow, analogi yang menohok. Jadi bangunan yang pendek bisa jadi memang blueprint-nya begitu ya, karena bapak ibunya memang tidak tinggi. Tepat. Kita menyebutnya perawakan pendek atau short stature yang normal. Ada faktor genetik, ada faktor hormonal. Anak yang pendek karena genetik, dia sehat. Dia lincah, otaknya encer, imunitasnya bagus, hanya saja secara vertikal dia tidak menjulang. Tapi kalau stunting, ini cerita horornya. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Garis bawahi kata kronis, terutama di 100.000 hari pertama kehidupan. Dan yang paling mengerikan, yang pendek bukan cuma badannya, tapi perkembangan otaknya juga terhambat. Tunggu, ini yang sering luput. Kita terlalu sibuk mengukur tinggi badan pakai meteran, sampai lupa kalau kerusakan terbesarnya justru ada di dalam kepala. 100 buat kamu. Itu dia masalahnya. Kita sering tertipu visual. Stunting itu ibarat gunung es. Tubuh pendek itu kira-kira cuma puncaknya yang kelihatan di atas air. Tapi di bawah air ada masalah kognitif, ada risiko penyakit metabolik seperti diabetes dan jantung di masa depan, dan ada penurunan produktivitas ekonomi saat dia dewasa nanti. Jadi, kalau ada orang tua datang ke saya panik, anaknya pendek, pertanyaan saya bukan berapa tinggi bapaknya, tapi bagaimana makannya selama 2 tahun terakhir, bagaimana sanitasinya, sering sakit tidak? Oke, mari kita bedah soal 1.000 hari pertama itu. Kenapa itu jadi angka keramat? Kenapa kalau lewat dari itu, seolah-olah pintu gerbangnya tertutup dan kuncinya dibuang ke laut? Karena otak manusia itu punya periode emas konstruksi yang sangat agresif. Dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, otak bayi itu ibarat spons super yang menyerap nutrisi untuk membangun miliaran koneksi saraf. Kalau di periode ini, bahan bakunya seperti protein hewani, zat besi, lemak tidak masuk, ya konstruksinya berhenti. Dan sayangnya, ini sifatnya irreversible atau tidak bisa diubah. Kalau anak sudah umur 5 tahun baru kita sadar dia stunting, kita bisa kejar tinggi badannya. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya memperbaiki kapasitas otaknya yang sudah terlanjur hilang. Itu terdengar sangat fatalistik. Maksudnya kalau sudah terlanjur, ya sudah, tidak ada harapan. Bukan tidak ada harapan, tapi potensinya tidak akan pernah maksimal 100% seperti desain aslinya. Ibarat komputer, hardware-nya sudah spek lama, dipaksa lari software berat, ya akan lagging. Makanya, fokus kita seharusnya bukan pada mengobati stunting, tapi mencegah. Karena begitu vonis stunting jatuh, kita sebenarnya sedang membicarakan kerugian seumur hidup bagi si anak. Tapi begini,
Realitanya di lapangan, banyak orang tua yang merasa sudah kasih makan banyak. Anak saya makannya lahap kok, nasi sebakul habis, tapi kok tetap dibilang berisiko stunting? Apa yang salah di sini? Jebakan nasi sebakul. Ini masalah klasik di budaya kita. Kita sering menyamakan kenyang dengan bergizi. Nasi itu karbohidrat. Itu cuma bensin buat energi lari-larian. Tapi untuk membangun sel tubuh dan otak, kita butuh protein hewani. Telur, ikan, ayam, daging. Masalahnya, banyak anak dikasih makan nasi kuah bakso, tapi baksonya dimakan bapaknya. Atau nasi dikasih kerupuk. Kenyang? Pasti. Bergizi? Nol besar. Ini yang disebut hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Perutnya penuh, tapi sel-sel tubuhnya menjerit kelaparan. Hidden hunger, istilah yang menyeramkan tapi sangat masuk akal. Jadi stunting ini bukan cuma soal kemiskinan ya. Orang kaya pun bisa punya anak stunting kalau pola asuhnya salah. Sangat bisa. Saya sering lihat anak dari keluarga mampu, tapi stunting. Kenapa? Karena pola asuh. Anaknya susah makan, solusinya dikasih jajan sembarangan, atau susu kental manis biar diam, atau sanitasi di rumahnya buruk, airnya tercemar. Jadi, anaknya diare terus-menerus. Ingat, nutrisi yang masuk itu percuma kalau ususnya bocor, karena infeksi berulang. Jadi, stunting itu hasil kolaborasi antara meja makan yang salah dan lingkungan yang kotor. Ini menarik, kita bicara soal lingkungan. Kadang saya berpikir, apakah obsesi kita terhadap stunting ini juga menciptakan tekanan sosial yang tidak perlu? Maksud saya, ada orang tua yang anaknya memang genetik pendek, tapi karena takut dibilang stunting, dia mencekoki anaknya dengan segala macam suplemen, susu peninggi badan, sampai anaknya stres. Bukankah itu juga tidak sehat? Itu sisi gelap dari kampanye kesehatan yang tidak dibarengi edukasi mendalam. Kita jadi fobia pendek, padahal menjadi pendek itu bukan dosa dan bukan penyakit. Lionel Messi itu tidak tinggi, tapi siapa yang berani bilang dia gagal? Masalahnya adalah membedakan mana yang pendek karena variasi normal biologi dan mana yang pendek karena proses patologis. Kuncinya ada di kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan. Buku Pink atau KMS, Kartu Menuju Sehat, yang sering dibagi di posyandu itu ya. Betul, itu bukan cuma buku catatan kenangan, itu alat deteksi dini. Kalau grafik anakmu naik terus mengikuti garisnya sendiri, meskipun dia ada di garis bawah, kemungkinan besar dia sehat. Dia cuman mini. Tapi kalau grafiknya mendatar, atau malah menukik turun memotong garis grafik lain, alarm bahaya harus bunyi. Jangan tunggu sampai kelihatan kerdil baru ke dokter. Begitu berat badan seret 2 bulan berturut-turut, itu tanda lampu kuning menyala terang benderang. Jadi, jangan tunggu visual ya. Jangan tunggu tetangga bilang, kok anakmu kecil banget, baru kita gerak. Tepat. Mata kita ini alat ukur yang buruk. Perasaan orang tua itu sering bias. Nanti juga besar sendiri pas sunatan. Atau, dulu bapaknya juga kecil. Pembenaran-pembenaran seperti ini yang membuat kita terlambat. Padahal di periode 1.000 hari itu, waktu adalah musuh. Setiap hari yang lewat tanpa protein yang cukup adalah satu bata yang hilang dari bangunan masa depan anak itu. Kalau kita tarik ke skala yang lebih luas, skala negara, kenapa pemerintah ribut sekali soal angka stunting ini sampai ada target-target nasional yang ketat? Apakah karena kita takut punya generasi yang fisiknya kecil atau ada ketakutan lain? Ini soal daya saing bangsa. Coba bayangkan 20 tahun lagi. Di era di mana kecerdasan buatan dan otomatisasi merajalela, yang dibutuhkan bukan lagi tenaga otot, tapi kapasitas otak, kreativitas, pemecahan masalah kompleks, inovasi. Kalau 20% atau 30% dari generasi muda kita otaknya tidak berkembang maksimal karena stunting hari ini, bagaimana kita mau bersaing? Kita akan terjebak menjadi negara konsumen, negara buruh kasar, karena kita gagal mencetak pemikir. Stunting itu beban ekonomi raksasa. Anak yang stunting berisiko lebih rendah penghasilannya saat dewasa. Jadi, memerangi stunting itu bukan cuma tugas Kementerian Kesehatan, itu tugas Kementerian Keuangan juga.
Wah, sampai ke situ ya dampaknya. Ini bukan cuma soal kesehatan individu, tapi soal nasib peradaban kita nanti. Tapi, mari kita beri sedikit harapan. Untuk orang tua yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin sedang hamil atau punya baduta bawah 2 tahun, apa satu hal paling konkret, paling sederhana yang bisa mereka lakukan hari ini juga untuk mencegah stunting tanpa harus beli suplemen mahal? Satu kata, telur. Telur, sesederhana itu. Telur. Itu superfood paling murah dan paling mudah didapat di Indonesia. Proteinnya lengkap, penyerapannya di tubuh hampir sempurna. Satu butir telur sehari untuk bayi yang sudah MPASI, makanan pendamping ASI, bisa menurunkan risiko stunting secara drastis. Jangan jual telurnya buat beli rokok bapaknya atau buat beli pulsa. Masak telurnya, suapkan ke anaknya. Itu investasi paling high return yang bisa dilakukan keluarga Indonesia. Dan satu lagi, pantau terus berat badannya. Berat badan yang tidak naik adalah pintu masuk stunting. Kunci pintunya sebelum malingnya masuk. Luar biasa. Kadang solusi dari masalah paling rumit justru ada di depan mata kita, di rak dapur kita sendiri ya. Betul. Kita sering mencari solusi canggih, padahal kembali ke dasar itu kuncinya. Kasih sayang, makanan bergizi yang nyata, bukan instan, dan lingkungan yang bersih. Dan yang paling penting, jangan minder kalau anakmu pendek, asalkan dia sehat, cerdas, dan aktif. Jangan biarkan stigma pendek menghancurkan kepercayaan diri anak, tapi jangan juga abaikan stunting yang menggerogoti masa depannya. Jadilah orang tua yang rasional, bukan paranoid. Rasional bukan paranoid. Itu mantra yang bagus. Kita sudah bicara panjang lebar dari beda stunting dan pendek, bahaya hidden hunger, sampai solusi satu butir telur. Rasanya seperti kita baru saja mengupas lapisan bawang, pedih di mata tapi menyadarkan. Sebagai penutup, apa pesan filosofis yang ingin kamu sampaikan? Di dunia yang serba menuntut kesempurnaan fisik ini, bagaimana kita seharusnya memandang pertumbuhan seorang manusia? Kita harus berhenti melihat anak-anak kita sebagai proyek yang harus memenuhi standar visual tertentu, dan mulai melihat mereka sebagai benih yang menyimpan potensi tak terbatas. Tugas kita bukan menarik batangnya supaya kelihatan tinggi. Itu malah akan mematahkannya. Tugas kita adalah menyuburkan tanahnya, memastikan airnya cukup, dan menghalau hamanya. Apakah nanti dia tumbuh menjadi pohon beringin yang rindang tapi melebar, atau pohon jati yang menjulang tinggi? Itu urusan alam. Yang penting akarnya kuat, batangnya sehat, dan dia bisa memberikan manfaat. Karena pada akhirnya bukan seberapa tinggi badanmu yang diukur sejarah, tapi seberapa tinggi pemikiran dan kontribusimu bagi dunia. Jangan sampai kita punya generasi yang tinggi badannya, tapi kerdil mimpinya. Jangan sampai kita punya generasi yang tinggi badannya, tapi kerdil mimpinya. Kalimat yang sangat kuat untuk mengakhiri obrolan kita. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata bahwa di balik angka timbangan, ada cerita tentang masa depan yang sedang kita pertaruhkan. Sama-sama. Semoga semakin banyak orang tua yang sadar dan bergerak. Dan bagi Anda yang mendengarkan, coba tengok lagi piring makan anak Anda hari ini. Apakah Anda sedang memberi makan rasa kenyang atau sedang memberi makan masa depan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel kami. Terima kasih.